Saya Bob, seorang misionaris kota. Ini adalah obrolan iman Kristen kita. Semoga Anda semua berada dalam keadaan baik, dipenuhi dengan anugerah dan damai sejahtera dari Allah kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita ada di episode terakhir dari seri Lebih Jauh tentang Keselamatan. Kita sudah ngobrolin 4 dari 5 hal penting tentang keselamatan. 4 hal penting itu adalah 1. Tujuan dan kepentingan Tuhan atas ciptaannya. Manusia melakukan pemberontakan kepada Tuhan yang menciptakan segalanya. Tuhan yang menciptakan Anda dan saya. Ia menciptakan kita untuk kepentingannya. Tapi kita jalani hidup kita untuk kepentingan kita sendiri. Yang kedua, noda kenajisan, hukum haram, dan keselamatan. Hidup manusia menjadi najis dan haram karena dosa pemberontakan manusia kepada Tuhan. Kita juga mendapati bahwa dalam episode ini Anda dan saya memerlukan keselamatan karena keselamatan adalah satu paket yang disediakan untuk mengganti hidup yang sudah ternoda dan haram karena dosa. Kemudian yang ketiga, mengenai baptisan dan keselamatan di dalam Yesus. Semua catatan dosa Anda dan saya dihapus di atas kayu salib. Dalam episode ini kita melihat bahwa Anda dan saya yang percaya pada darah salib Kristus sudah dibenamkan atau ditenggelamkan atau dibaptis dalam kematian Yesus. Kemudian yang keempat, sunat dan keselamatan ya. Apakah sunat itu yang sepenting itu gitu? Sunat secara fisik, tapi juga ada sunat secara rohani. Sunat secara fisik tidak menyelesaikan masalah dosa, tapi sunat secara rohanilah yang dapat menyelesaikan masalah noda dosa di hati manusia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Nah, sekarang kita mau bicarakan poin yang terakhir, hidup dalam keselamatan. Pertanyaan berikut adalah kunci bagi poin terakhir kita. Jika seseorang diberikan hati yang baru, hidup yang baru, yang bersih dari noda dosa, tapi kemudian orang itu berbuat dosa lagi, terus gimana? Nah, ada satu istilah dari sejarah gereja, bunyinya gini, simul justus et peccator, artinya pada saat yang sama, dibenarkan dan berdosa. Istilah ini ditulis oleh Martin Luther untuk menerangkan keadaan orang yang percaya kepada Yesus, yaitu mereka yang istilahnya sudah dibenarkan tapi belum dimuliakan. Artinya keselamatan sudah dimulai tapi belum selesai. Nah, kita sudah diberi hati yang baru yang bersih dari noda dosa. Tapi di saat yang bersamaan kita masih tinggal dalam tubuh yang lama, yang masih memiliki tabiat dan memori dosa. Sehingga meskipun kita punya hati yang baru, tapi sifat daging kita masih terus muncul, mengingat tubuh kita kan masih tubuh yang lama. Nah, nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, tubuh kita akan diubah menjadi baru, sama seperti tubuh kebangkitan Yesus, di mana tidak ada lagi tabiat dan memori dosa. Nah, hidup dalam keselamatan berarti kita menjauh dan tidak menuruti keinginan daging kita, tetapi sebaliknya kita mengenakan hati yang baru, hati yang bersih, hati yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang bebas dari dosa itu, agar kita taat dan mengasihi Tuhan. Seperti nasihat Rasul Paulus ini, Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Mengenakan manusia baru berarti mengenakan hati yang baru. Dengan kata lain, kita hidup dalam penyangkalan diri dan mengikuti Yesus setiap hari. Pikirannya, sifatnya, perasaannya, dan prioritas hidupnya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda. Amin.